Provinsi Jawa Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu Sedaya, khususnya Pak Camat, Pak Eko, Pak Kades, Pak Kardono, Bu Ipah, Bu Kapit, Pangan, Bu Men dan jajarannya. Alhamdulillah saya bisa nyambangi Bapak Ibu semua di Desa Jatimalang ini karena memang ya pertama memang saya merasa punya tanggung jawab untuk saya mengawal pangan Jawa Tengah, masuk daerahnya sendiri kok ditinggal gitu Pak ya, sehingga saya kemarin ya saya sempatkan begitu ada info-info di sini ada rice mill penggilingan di situ Pak Dasina yang terus kemudian siapa Pak Suwarno, Pak Suwarno, ya Suwarno itu saya dada aja dan Pak ini lihat waktu saya pulang ke rumah ibu dan ibu saya di Desa Tengah-Agung Bapak Ibu, alhamdulillah masih sugeng ya, usia sudah 84 tapi ya masih sugeng alhamdulillah gitu ya. Terus jadi saya agak sering nengok Pak Ibu dan sepuh. Terus kemudian kali ini saya juga punya program yang relevan dengan situasi di Desa Jatimalang, yaitu pengrajin tahu tempe. Kami kan di sana mengelola cadangan pangan Bapak Ibu, karena kami dinas pangan ya, jadi kami punya cadangan pangan. Cadangan pangannya itu ya ada beras, ada kedelai. Nah terus kemudian kami polanya itu adalah didistribusikan untuk kondisi-kondisi yang memang membutuhkan. Dalam arti ini misalnya ada kondisi bencana, itu kemudian kami keluarkan beras gitu ya, daerah bencana itu. Makanya beberapa waktu yang lalu waktu Bumen banjir ya, Bumen banjir itu di daerah mana yang utara itu ya, nah di Mulyo itu ya kami lari ayah ibu ya waktu itu ya, itu kami meluncurkan beras ke sana Pak. Ya memang kemudian ada beberapa teman dari DPRD yang mendampingi gitu ya, pakai gitu ya. Terus beberapa daerah bencana lain juga kami luncurkan beras. Nah, yang kedelai ini dikucurkan atau dikeluarkan juga pada saat kondisi harga-harga kedelai itu bergejolak. Sebenarnya gejolaknya harga kedelai itu mungkin kalau saat ini ada Pak nanti Pak kedelai impor. Ini itu Mas. 12 atau 12 enggak? 12 itu 300 nih. Sebelumnya berapa? Kelihatannya gejolaknya itu sekitar bulan-bulan 3 bulan yang lalu, 4 bulan lalu gitu. Agak lama sih kan? Iya kan, agak lama. Ya. Itu program itu sebenarnya sudah kami rancang waktu itu. Kami rancang untuk dikucurkan ke beberapa pengrajin tahu tempe Bapak Ibu. Namun cuman ya ini dulu sempat yang saya waktu ke sini Pak Kades itu sebenarnya saya ngecek di sini dapat enggak gitu loh. Itu waktu itu ternyata belum. Saya Bu Ipah buka bit saya kelewatan gitu. Terus saya tanya, loh Bu, jenengan larinya kemana itu? Yang anggota yang Premkopti, yang anggota Premkopti. Loh, saya bilang pengrajin kan tidak semuanya anggota Premkopti. Saya bilang begitu. Harusnya panjenengan itu deteksi dulu mana yang Premkopti, mana yang non Premkopti gitu. Karena dari saya juga akhirnya kemudian ya sudah kadung lari dulu yang pada saat gejolak itu ya bulan yang lalu itu lari ke Premkopti, anggota Premkopti.
Nah, terus akhirnya kami programkan udah yang non green coffee sekarang muncul, nggak usah ngikutin harga naik apa enggak, sekarang kita harus ngoyak yang non green coffee lah salah satunya kok kali ini, sehingga kemudian kami bisa memperoleh data dari Pak Kades berapa jumlah pengrajin di sini, 74 orang juga yang non green coffee itu. Terus kemudian kami punya stok berapa, karena ini kami juga ternyata banyak Bapak Ibu pengrajin tahu tempe di Jawa Tengah yang non print kopi, kata Bapak Ibu. Karena print kopinya sendiri saya ya nggak jalan bagus banget ya gitu ya. Kemarin begitu ada program waktu harga kedelai naik, itu sebenarnya ada program dari Badan Pangan Nasional, itu ada subsidi per kilonya tuh 1.000 kilo Pak, 1.000 rupiah. Tapi itu belum termasuk ongkos distribusi Pak ya. Nah itu yang kemudian itu hanya bisa dinikmati print kopi, karena memang dasarnya print kopi yang Badan Pangan Nasional itu Pak. Cuma begitu digelontorkan, disiapkan anggarannya sedemikian banyaknya, karena print kopinya sendiri juga nggak terlalu bagus manajemennya, anggotanya juga nggak banyak, bahkan akhirnya serapannya lambat Pak waktu itu. Sehingga waktu itu kami sebenarnya sudah mengusulkan yang program Badan Pangan Nasional itu Mbok Yao jangan hanya diikuti, regulasinya, pedomannya itu didandani sehingga penerimanya bisa print kopi atau non print kopi yang menjadi calon anggota kopi, bolehlah juga dikatakan calon ya. Nah terus cuman menjauh dinamika regulasinya nggak bisa diulik lagi, sehingga kemudian ya sudah, karena jalan dengan programnya ya silakan. Saya jalan dengan program saya, dengan stok yang ada di saya, kedelai saya tidak kedelai, makanya yang provinsi kami alokasikan untuk non print kopi. Sekalipun sempat awalnya agak salah ya itu yang kemarin, tapi sudah saya stop akhirnya Bu. Sudah Bu, jadi jangan lari print kopi terus gitu. Nah, karena yang non print kopi setelah saya tanya sejalan itu Kota Semarang Bapak Ibu itu banyak sekali sentra di Gunung Pati ternyata juga non print kopi. Kenapa? Ya karena di sana print kopinya bubar gitu. Wonosobo juga pernah saya tengok sama dengan panjenengan sentra tahu TV juga sama non print kopi, karena di sana juga nggak ada print kopinya bukan. Jadi print kopi yang ada di Jawa Tengah itu hanya yang aktif hanya 14 kabupaten, padahal ada 35 kabupaten kota kita. Tahunnya aja nggak ada Pak itu. Sehingga kemudian akhirnya teman-teman di bidang saya arahkan, sekarang kita data pengrajin tahu tempe yang non print kopi. Nah ini teman-teman sudah ada data Pak, alhamdulillah sudah ada datanya yang non print kopi. Karena ini nanti juga akan menjadi sasaran bantuan kita tahun yang akan datang dan seterusnya. Kan kami punya stok kedelai juga. Ini stok kedelai yang ada tahun ini Pak ya. Terus nanti tahun depan juga kami punya pengadaan lagi kedelai. Memang kedelai impor Pak kalau kami punya, tapi nanti akan kami luncurkan. Kalau bantuannya sebenarnya konsepnya pada saat harga naik itu, karena impor kedelai kan fluktuasinya nggak bisa diprediksi Pak ya, terus deh. Nah itu yang kemudian kami kali ini menyempatkan diri untuk mengalokasikan kedelai. Misalnya ya kami yang dibagi sejauh Tengah, dia kan dari sama tuh banyak yang Wonosobo, Pekalongan banyak kampung tempe Pak, malah diresmikan Pak Bupati, Pak Wali Kota waktu itu. Saya bilang, loh Bu, di Pekalongan juga banyak loh Bu yang non print kopi. Akhirnya ya terbuka bidang itu. Terbuka memang kita nggak bisa hanya kacamata kita gandengan dengan print kopi, karena banyak juga masyarakat yang bergerak tapi yang bergabung dalam kehidupan non koperasi, demokrasi. Nah ini yang kaitan dengan bantuan, ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bantuannya ini bisa diterima dengan baik, bisa membantu. Saya tahu ini mungkin nggak, kalau benar-benar dia berapa sih Pak sehari? Ini sebab apa berapa? Kebutuhan sehari berapa? Ya, 1 kintal kurang sedikit. Nah iya, aku Pak mulai sampai ya mungkin gini. Entah nanti dari malam aku dikasih demo nanti. Nah iya, jadi ini hanya simulan ya, sebagai bentuk tanda asing gitu ya Pak, bantuan jenengan, karena nanti ini 10 kilo per orang ya per pengrajin deh. Enggak seberapa sih mungkin, tapi mudah-mudahan bisa membantu panjenengan lah gitu. Terus tadi kaitan dengan usulan Pak Camat,
kami sangat terbuka seandainya panjenengan punya inovasi, keinginan meningkatkan produksinya, butuh alat bantuan, kami pun karena punya tugas juga pengolahan pangan lokal. Ini kan kearifan pangan lokal Pak Tahu dan Tempe ini, sehingga kalau ada kebutuhan Bu Ipa, tolong dikawal proposalnya. Ini timing sedang disusun 2023. Jadi jangan sampai kami pernah menginventarisir suratnya kepada kabupaten kota kebutuhan alat-alat olah pangan lokal. Karena kalau bicara alat pangan lokal, orang asumsinya hanya singkong, moka, padahal kedelai ini tahu tempe juga termasuk pangan lokal Bu. Itu kayaknya juga responnya lambat dari teman-teman kabupaten justru ini, sehingga nanti pada saatnya kemudian kami sudah harus segera belanja, akhirnya yang kami eksekusi yang sudah ada di kami, yang dalam radar kami gitu. Nah, sehingga ini jangan ketinggalan momen Pak Camat dan Pak Kades serta Bu Ipa, monggo kalau butuh alat segera proposal ke kami, alatnya seperti apa, kemudian speknya terutama ya, sehingga nanti kami bisa cari barangnya, karena Bapak Ibu, kami rencana belanja kami nanti itu tidak dengan lelang-lelang Pak. Jadi kami masukkan di e-katalog. Artinya apa? Artinya proses itu harus dilakukan T1 untuk 2023, berarti sudah harus masuk di e-katalog tahun ini gitu. Karena kalau enggak, kami ya belanjanya mundur lagi kan gitu. Nah, sehingga semakin cepat akan kami carikan barangnya, akan kami cari produsennya, kami gandeng produsennya untuk Pak, ayo berbuat dengan katalog Jawa Tengah, dan nanti mereka melengkapi persyaratan, masuklah menjadi calon penyedia alat-alat ini. Kami begitu anggaran didok Desember nanti 2023, Januari sama klik Pak, tinggal klik saja gitu, nggak perlu pakai lelang-lelang. Sekalipun anggaran panjenengan itu mungkin, maaf ya kalau misalnya alatnya harusnya lebih dari 200 juta, nggak perlu lelang, bisa Pak, bisa. Karena kami punya e-katalog Jawa Tengah dan MBC Market. Kalau jadi platform belanja online Pak, kalau kita di masyarakat itu di Shopee itu ya, Shopee, kemudian apalagi ya barang-barang pakai. Kalau Gojek itu hanya transport terkenal ya. Kalau yang belanja itu Shopee itu biasanya. Nah kayak gitu sehingga nanti kami kalau misalnya takunya lebih dari 200 juta ketemunya, kami nanti belanjanya pakai katalog, klik gitu langsung. Kalau misalnya kurang dari 200 juta, kami pakai MBC Market gitu Pak. Jadi ini Jawa Tengah sudah punya Pak platform belanja online Pak. Makanya kalau usulannya cepat masuk dalam bulan ini Bu Ipa, ya, itu kami segera bergerak untuk mencari produsennya, kemudian kami akan kontak untuk masuk di e-katalog kami atau di MBC Market kami. Nah, siapapun mengusulnya, lah ini juga PR kami. Tadi Pak Camat tanya, BUMDes boleh Bu? Boleh, saya bilang gitu. Saya tidak mendikotomikan BUMDes itu binaannya Kemendes, jadi semua lembaga, apapun lembaga sepanjang mengelola pangan, itu bagi saya itu adalah wajib kita sentuh. Kalau saya gitu, makanya ini kabar baik juga nih, kabar baik Bapak Ibu. 2023 nanti kami dapat anggaran hibah cadangan pangan. Hibah bukan cadangan pangan yang dikelola oleh provinsi, tapi hibah ke masyarakat. Ini Bu Ipa, ini juga peluang. Memang kemarin ada kelompok-kelompok yang sudah kami buka seluas-luasnya. Kembali pada tadi konsep kami, pangan itu tidak mengenal lintas, tidak mengenal sektoral. Jadi penerima hibah cadangan pangan nanti bisa kelompok tani nelayan, bisa kelompok tani ternak, bisa kelompok tani hutan, bisa kelompok-kelompok petani biasa itu Pak. Atau mungkin juga BUMDes sepanjang mengelola pangan, boleh gitu. Makanya untuk olah alat-alat ini pun dari kalau Pak Camat tanya, BUMDes boleh Bu? Boleh, kalau saya boleh gitu. Hanya teman-teman di kami ini yang kadang-kadang memang nyesewu Bu Ipa. Ini saya bilang di Dinas Pangan ini baru 1 tahun, akan 1 tahun ini ya, Januari kemarin. Mindsetnya memang kadang-kadang masih kotak-kotak gitu.
Jadi begitu ngomong pangan lokal, ya KWT larinya itu bukan kelompok yang tani yo, itu bukan KWT, nggak boleh bu. Padahal enggak seperti itu gitu. Ini yang kami juga punya PR ke dalam pun harus saya reform untuk pandangan-pandangan kaitan dengan siapa sih mitra kita di masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat. Ini cerita panjang bu ya. Kami menyewu hal itu karena saya memang sangat bersemangat untuk merubah manajemen pangan yang ada di Jawa Tengah dan kemudian mudah-mudahan manfaatnya bisa semakin dirasakan teman-teman di masyarakat ini. Nah kemudian tadi saya ngomong di bahasa cadangan pangan itu nanti rencananya kami akan gelontorkan gabah KKDes, gabah kering giling itu per kelompok sekitar berapa ya kemarin dari penghitungannya Bu Dini. Totalnya anggarannya sejauh Tengah itu bisa dapat 15 miliar. Kemarin baru didok sama Banggar DPRD gitu. Sehingga nanti untuk 900 kelompok sejauh Tengah kira-kira gitu. Sekitar berapa 12 ton beras kalau nggak salah itu. 12 ton per kelompok cadangan pangan ini. Terus kami juga ini karena situasi pangan kan sedang ini BBM kan pindah nih Pak nih. Nah, revisi kan mulai pada pindah nih kok. Nah, ini kok kami lagi-lagi mitra pangan kami siapa di lapangan? Penggilingan padi kan nonton deh penggilingan padi. Saya jadi ingat ini Pak Kades punya penggilingan padi. Terus saya kan Bu Ipa, diusulkan belum Bu? Kita pun mengusulkan kepada Pak Bu bantuan melalui belanja tak terduga untuk bantuan pembelian solar. Karena RNU ini juga membutuhkan solar, tidak hanya nelayan atau ojek ya gitu. RNU juga butuh solar gitu. Makanya kami pun menganggarkan, mengajukan pada Pak Gubernur, itu sudah ada hasilnya semua. Makanya saya kalau misalnya teman-teman istilahnya tidak merespon peluang ini, ketinggalan momen ya, kita sudah harus bergerak mengeksekusi, tapi teman-teman kok lambat itu, terutama medianya ini di dinas pangan ini, ini saya man banget gitu, man banget kalau kalau ini momennya tidak dimanfaatkan gitu Pak. Nah ini kembali kepada yang RNU itu karena ini belanja tak terduga mungkin masih bisa beberapa saat sekarang sedang pembentukan anggarannya dulu. Nanti tapi data masuk dulu sehingga nanti bisa kami update siapa saja kalau menerimanya gitu. Kalau bisa Pak Kades ini yang kelompok RNU ini kan diusulkan aja Pak. Bikin proposan itu. Ini sementara mungkin data dulu aja kebutuhan. Jadi nama kelompoknya kebutuhan solarnya berapa per minggu. Nanti kami subsidi kira-kira 30% dari kenaikan harga BBM itu ya, gitu ya. Gitu. Baik, kita bisa bikin grid kalau yang butuh solarnya sekian kasih sekian per minggu atau bulan ya kemarin. Kemudian kalau yang sekian. Saya Bu Kapit yang itu kemarin Bu Dorimit yang itu saya belum fix banget angka-angkanya, tapi ada bantuan solar nih Pak. Ini belum Bu Ipa itu juga dimanfaatkan uang itu sehingga saya punya cerita program-program ini supaya bisa dimanfaatkan dengan di kabupaten itu. Karena jembatannya kan dengan Pak Camat, dengan Pak Kades gitu ya. Masyarakat kan mungkin yang mendengar dan mungkin nggak tahu caranya. Akses di Pak gitu nih. Sehingga tumpuannya dari sini nih teman-teman ini di perangkat desa, perangkat kecamatan maupun di dinas itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk semua pihak dan usahanya lancar, panjenengan selama ini sajiannya kan Budi Mawon Bapak Ibu. Budi, pekan Budi, pekan Dorowati, pekan Beliau. Tapi anak-anaknya tanggap aku, jadi malam mana ya? Masa nggak dengan tahu-tahu yang lain? Jadi apa? Ngerti mereka tahu gaya jadi malam di pun. Oh, kuning ada bungkusnya. Itu mesti jadi malam gitu. Oh. Dan nanti kalau ini nanti Pak Camat sudah mengusulkan ada perbaikan kemasan, mungkin nanti sudah produknya bagus, nanti kemasannya diperbaiki Pak. Nanti jadi malam konser Pak nanti Pak. Sekarang kan
seperti sama gitu. Jadi malah saya juga tahunya baru setelah saya diberi tangan Pak. Saya hidup di Kebumen sampai sekian lama nggak bisa dibantu, saya tak tahu loh. Setelah saya berada di dinas pangan, saya punya kedelai, saya baru tahu, oh jadi aku desa. Saya kan tahu toh, saya Pak Kades, Om Barat tetangga sebelahnya ibu saya yang nggak ngerti. Emang sisi lor ya. Ya itu mungkin pendapat dari kami, mudah-mudahan ya semangat ya. Nanti saya mohon koordinasi yang baik Pak Camat, Pak Kades dan Bu Pak Kabit untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kami program-program kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami sampaikan terima kasih. Kerja bebas, bebas. 2, 3. Oke.